meneruskan kita ada penjelasan kata yaitu apa? Rumah nafsu, zul nafsu. Maknanya itu adalah menzalimi diri. Itu arti daripada zul nafsu, menzalimi diri. Ya, ini pekerjaan Bani Israel itu. Bani Israel itu paling suka, paling senang menzalimi diri sendiri. Istiqomah atau sunnah itu tidak bagus ya. Mana itu ya, yaitu menzalimi diri sendiri ya, dengan berbagai macam keburukan ya, dengan keburukan berbagai macam keburukan mereka kumpul kepada Bani Israel. Ittihadi umul ijr, yakni disebabkan kalian yang itu menjadikan apa itu anak sapi, anak sapi yang disembah oleh Israel. Itu anak sapi disembah mereka patung. Itu mazhab ini itu yang dilakukan, yang menyembah anak sapi yang dijadikannya hiasan. Sudah istri-istri. Oleh sebab itu kita dilarang punya patung-patung di rumah. Nah itu seperti patung kambing, patung kerbau, itu tidak boleh Islam. Jangan itu dijadikan perhiasan. Tak boleh itu patung apa saja. Sampai ada pendapat ulama boneka itu tidak benar. Banyak kita orang Islam kadang-kadang di ruang tamu itu dihiasi berbagai macam batu, kadang-kadang hati, kadang-kadang ya. Waktu beberapa tahun itu ada patung hati dipakai buat tempat duduk. Ya, karena itu patung hati dibikin seperti kursi. Padahal itu patung itu kan benar kasar. Jadi jangan sudah menjadikan perhiasan patung. Ada sebagian ulama gambar-gambar orang yang kita dewa-dewakan itu ada ulama tidak membenarkan. Kita bukan mendewa-dewakan manusia, tetapi kita ihtiram, merendahkan diri kepada orang yang hadir yang sah, tapi bukan didewa-dewakan. Dengan adanya foto ini, usaha saya maju-maju dan boleh. Berkat fotonya, Ustaz ini saya usaha saya mengangkat itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Ya. Itu adalah kebiasaan Bani Israel dulu.
dewa-dewa kaum itu memiliki anak sapi. Oleh sapi ini dengan besar itu dia sembah. Mungkin kita tidak menyembah itu, tapi kita merasa nyaman. Berbagai macam patung di rumah nyaman kita jadikan perhiasan atau berhibur. Tidak boleh. Tidak bisa bilang itu merusak akidah tauhid. Itu dilarang oleh apa sebab? Sebab lalu sebagai Tuhan. Nah, yang disembah itu tidak benar. Jadi kita tidak boleh diwali-wali. Ada yang disebut al-bali. Al-bali itu ada kata bali. Al-bali di mana ya, yang maha menciptakan. Itu sepatutnya bahasa Bapak yang punya kewenangan mencipta itu al-bali. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bali patung tidak bisa apa-apa. Nah, ketika Nabi protes, Nabi Muhammad SAW menanya kepada penyembah berhala di Mekah, coba kau berdiri di depan berhala itu, tanya, berhala itu kan punya mata, tanya Tuhan kalian, siapa yang berdiri di depan? Pernah diusulkan, coba kalian berdiri di depan berhala itu, tanya siapa kalian berdiri di depan kalian. Yang kedua, suruh dia mengangkat kaki sebelah sana dewa. Suruh patung itu bisa mengangkat kakinya sebelah. Karena kalau angkat itu yang kita yang berkuasa yang menghidupkan. Nah, coba ternyata tidak bisa apa-apa yang hidup. Dia punya kaki, betul, kita inginkan mata, kita mata, telinga, kita kata, sehingga diharapkan orang Islam di depan rumahnya ada patung-patung. Diharapkan, maka orang yang memiliki patung apa saja, apakah itu patung manusia, patung binatang, dia akan disuruh kata Nabi meniupkan roh. Hidupkan hati dia. Jadi pesan hukuman orang yang memiliki patung, dia jangan kata Rasul disuruh menghidupkan patung. Sehingga kita orang Islam diharapkan itu menyimpan patung apa di rumah atau di depan rumah. Biasanya ada di depan rumah. Apakah dari kayu, dari batu, dan al-bali. Bali itu Allah, patung dan bisa apa. Ya. Faktulu al-usahu. Faktulu karena mereka ini menyadari bukan Nabi Musa disuruh membunuh dirinya. Ini pernah salah di At-Tawafin, ada orang membaca
sekali berjanji tidak mengulangi lagi, cukup berhenti. Kalau Bani Israel disuruh membunuh diri, maka kata Fakulu dan pusat bunuhlah diri kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memerintahkan kepada mereka yang usaha kalau mereka mau bertobat, bunuhlah diri mereka. Artinya maka di dalam hukum fikih dalam kita Fathul Bari itu kalau kita menyentuh seperti apa uang kita itu harus dibersihkan pakai sabun. Kalau masih berbau arah buat dibersihkan. Kalau masih juga potong, kalau masih berbau itu dalam kami tidak sudah sekarang karena sudah banyak sabun berbagai macamnya alat untuk menghilangkan bau arah ini. Itu dalam kita atau lain itu atau kalau mengucapkan lagi bikin sabilan tadi yang tulis oleh Syekh Hasan kalau dia pada bikin sabilan tadi itu pegangan orang Kalimantan ini orang Kalimantan. Oke, contoh Melayu lah. Kalau di Jawa sabilan tadi itu karena itu menjadi faktor muhim berbagai macam binatang. Kalau di Kalimantan itu ada 60 Melayu itu diambil dari sabilan tadi ditulis itu di Mekah oleh orang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tak ada lama menulis kitab sahadat yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi keberkahan itu banyak itu adanya di selatan. Kalau kita rasakan berada di Mekah pula berbeda dengan daerah lain. Memang banyak mereka ulama satu di Kalimantan Selatan. Dan di Masjidil Haram sendiri itu ada nama Syekh Yasin Jabal Rasul. Kalau Sumatera Syekh Yasin Al-Fatani. Dan di dalam Masjidil Haram itu ada nama Haji Abdul Habib. Itu orang banyak yang ada di sana. Dan orang pembicaraan dan ada dengan satu hadir 11 sahabat dari sahabat ada sana. Jadi disuruh kalau ingin bertobat, waktu bunuh lagi. Itu bagi mereka. Karena mereka sangat menyembah patung. Kalau mau bertobat, maka patung apa? Badan basar sapi. Patung sapi. Jadi jangan seringkali orang kulit sapi itu diisinya supaya jadi sapi. Tapi itu patung atau uji itu diisi gabus atau apa menjadi baru dijadikan hiasan. Itu tidak boleh diharamkan. Apapun makhluk yang menghibur tidak boleh. Karena hati-hati seperti ada orang memelihara ikan arowana itu, jadi dia tiap malam arowana dia sekali pulang kerja langsung duduk berenung ikan orang itu sampai ada yang itu tidak boleh.
merusak akidah tauhid. Dan yang pantas itu kita muhasabah itu di sini. Maka kita caranya untuk hidup nyaman itu bukan ikan, bukan patung, bukan apa. Kalau kita kepingin nyaman itu tenang, tenteram, damai, senang, bahagia, nyaman sebetulnya. Jaga yang diperintah Allah, kerjakan yang diperintah Allah, yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nyaman hidup kita. Itu jaminan kita nyaman, jiwa kita bersih, pikiran kita bersih. Manakala yang diperintahkan Allah kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, kita tidak nyaman. Jadi bukan yang lain. Oleh sebab itu satu-satunya cara untuk senang bahagia itu tak tahu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti perasaan kita nyaman dalam dan tak tahu berapa boleh seperti jadi kita untuk yang usaha dan mengingatkan hatta Allah jawab tahadul masalah wa antum lalu jelasan katanya itu ada nazalallah jaharan. Apa itu jaharan? Jaharan adalah kami ya bisa memilih atau memilih jalan atau melihara. Jadi punya anak perempuan beri nama Jahara. Terus dan jika punya anak laki perempuan beri nama Jahara. Artinya apa? Nanti bisa menjadi Jahara. Nazarullah Jahara atau tak berdasarkan bisa melihat Allah Ta'ala sudah dengan apa? Nanti insya Allah kalau kita taat patuh dari perintah Allah, nanti kita sudah di surga. Allah menampakkan tanya kepada ahli surga. Bertanya, hai penduduk surga, siapa Tuhan? Jawabnya, tidak ada lagi apa Tuhan, Kaulah Tuhan kami. Jadi kita nanti dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata terang. Jangan dapat melihat Allah dan di surga dapat melihat Tuhan nanti di surga, bukan di dunia. Bukan di dunia. Seperti kalau kita waktu bandara itu suka diri ada Tuhan, ya kan? Kepalanya botak, perutnya gunting, jantung sebelah kiri itu ada Tuhan, kaki itu bukan Tuhan. Bukan itu ya. Jadi itu syarat jaga itu nanti. Nah, tapi syaratnya kita harus menjadi penduduk surga. Nah, kalau kita ada di surga, baru kita bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata terangnya. Kalau dalam Quran, alastu birabbikum qalu bala. Siapa Tuhan? Kaulah Tuhan kami yang memberikan
di dalam arwah hubungannya. Di arwah manusia itu sama, dulunya beriman, semuanya beriman kepada Allah. Nah, makanya kadang-kadang kita dengan adik-beradik sudah berkata, tapi ada satu sahabat itu tidak ada hubungan, kenapa? Tidak, cuma karena tapi baik, masya Allah, kemana-mana lupa makan, minum, sampai tulis foto. Padahal tidak ada hubungan sahabat, bukan sepupu, bukan saudara, tapi hubungannya lebih dari saudara. Ini kata ini rohnya dulu itu sudah kenal, sudah dikenal, sudah saling kenal. Nah, ketemunya di mana? Jalan Dr. Polisi. Padahal dulunya, memang dulunya kenal, waktu di sana. Baik sekali. Padahal tidak ada hubungan korban. Tidak ada nasab, bukan 10 kali, 22 kali, dan 23 kali, 24 kali, 25 kali, tidak. Ada nggak 25 kali? Tidak ada, yang 23 kali itu boleh jauh. Nah, boleh dikatakan untuk 23 kali. Baca lain supaya 10 sekali pun boleh. Luar biasa saya, kalau nggak banyak tidak putuskan sekali bapak sama bapak itu. Ada yang berpendapat supaya hak itu bukan tunda, karena tahu asalnya. Kalau bapaknya itu tahu, mamanya itu tahu. Nah, asal-usul itu tujuannya itu bukan tidak supaya auto tak mana-mana dan itu beda yang sama. Cuman ada pesan Nabi, kalau kau nikah terlalu bukan anaknya itu memang bagus pertumbuhannya, bukan tidak boleh. Cuman pertumbuhan anaknya itu kurang memuaskan. Dan itu saya lihat betul. Tidak terlalu cerdas. Dia sekali boleh. Jadi jabatan orang yang menyembah patung, menyembah berhala, tidak bisa melihat Allah yang sebenarnya. Tapi kalau dia takut menyembah Allah yang maka dia melihat Allah setelah ada di surga dengan mata atau sekarang kalau nanti Allah nanti kalau berusaha masuk surga dan surga bagi saya melihat Sanika, atau sanika di mana sanika itu adalah sapi, badan sapi. Sanika sapi yang sapi memakan yang terjadi pada waktu sangat cepat atau menuduh atau makan bersama dengan yaitu mata hujan. Hujan penting
Sahaja, sahaja. Belumnya sahaja yang syarikat atau sahaja. Yaitu sapi yang memakan ternak seperti terjadi pada yaitu yaitu sebelum dia gelap itu mendung itu dunia itu berbeda belum selesai itu intinya itu seperti soalkan lalu udah tuh hotel udah itu namanya sahika lalu 56-nya summa dan akum rebak di mautikum la'allakum tashkurun. Mana itu ada bahasna Allah atau kami bangkitkan kalian. Summa bahasnakum Allah bangkitkan, yaitu ada kata bahasnakum kami bangkitkan, maknanya semua. Summa bahasnakum, setiap kata summa bahasna bangkitkan, yaitu sesudah kematian. Dulu semua kita mati dan kemudian dibangkitkan kembali. Bahkan kata Nabi, sebelum kita dibangkitkan yang itu di dalam kubur itu nanti 3 langkah orang yang melangkah kita pulang, kita dibangkitkan, dibangunkan Allah. Lalu kita sudah berada di dalam alam badan. Ada pendapat perasaan kita pendapat kata yang kita sudah raih. Orang kalau sudah wafat bajunya tidak jahit tapi dia raih. Apa? Kita sadar bahwa itu sudah wafat. Kita menunggu malaikat menanya kita, malam siapa Tuhan? Allah. Yang menjawab itu amal saya. Malam mana itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dengan Al-Quran? Yang menjawab semua pertanyaan Allah itu adalah amal saleh, ketaatan dan kesatuan kita kepada wa zallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna. Ada 2, ada manna, ada salwa. Punya anak perempuan bernama Salwa. Apa itu Salwa? Guru Salwa ya. Mana wasalwa guru min thayyibati ma razaqnakum wa ma wala turja'un anfusakum
Ghaman ya. Alaikumul ghaman lewat ghaman ya. Ya, ghaman yaitu adalah awan. Coba lihat nanti ada awan yang kalau kita coba matahari itu nampak tapi kedau-kedau itu namanya ghaman. Ada kalanya dia gelap itu karena awan yang tipis. Ya, awan yang tipis itu namanya ghaman. Ya, itu mudallana alaikumul ghaman. Wa anzalna alaikumul manna. Ada mana? Mana di mana sesuatu zat. Nah, ya, zat itu yang ya, kental sudah. Coba bapak ambil air 3 sendok. Apa? Airnya sedikit bagaimana? Kental. Itu maknanya mana ya, karena ya, sesuatu zat yang sangat kental dan manis. Apa kira-kira? Kentalnya luar biasa, tapi manis. Bukan itu sesuatu zat yang kental sangat manis. Makanya sering-sering makan burung dara, sering-sering minuman bagus. Burung dara itu cari burung dara yang sudah sebelum minum air. Periksaan yang banyak boleh bawang putih berbeda. Harus simpan. Ya, burung dara potong. Ini atau dari orang berhenti atau pisau makan. Kita hukumnya orang Islam boleh. Kalau orang-orangnya sekarang ini tidak mau. Karena dewa. Maka kalau ada acara sering yang melepaskan burung dara yang putih, karena itu dia pada burung ada di surga tidak boleh makan. Kita tak memang. Saya pasti itu namanya. Jadi zat yang sangat kental tapi manis itu adalah madu. Obat itu ada 3. Quran, Shifa, madu. Yang ketiga Amatu Syaudan Mansura. Maka dia habis sholat tahajud itu makan itu madu sedikit sama Amatu Syaudan tunggu sampai lalu. Saya dia tunggu mesti berapa puluh tahun. Itu amanat Tuhan Nabi. Jadi Quran, madu, Amatu Syaudan. Mesti barang bisa. Wah, enak. Semuanya itu beres. Yes. Terus, saluan. Mana saluan? Saluan itu adalah burung. Ya. Ada yang berkata burung berbulu. Ada yang mengatakan burung darah. Ada yang mengatakan burung merpati. Itu saluan. Makanya jangan suka burung merpati itu dijadikan taruhan orang dijadikan duri dan duri.
Saluan itu adalah burung kaliwat itu ya, kaliwat. Jangan kalian kalian kaliwat itu kaliwat. Kaliwat. Kalimantan. Akhirnya membawa keberkahan. Minum madu, burung merpati, sarung. Itu semua mengandung kalimat halal bagus. Dia diberikan madu, yang dicuri halal. Dan jangan madu itu dicampur dulu halal. Jangan itu. Jangan maka kalau madu tidak boleh dicampur. Apa jual madu? Asli. Kalau dicampur dengan gula, lalu ece hubungannya itu dia tidak boleh tidak harusnya. Dan kalau kasihan dengan lemah itu beribu-ribu akan meninggalkan bonjangan, pergi ke putusin bangsa, pergi ke mencari bunga yang banyak. Dan dia tidak boleh ada air. Jadi lemah itu ambil lalu panas. Dia tidak boleh ada air. Maka sekarang lemah itu di situ lalu kami lemah tak boleh durhaka. Kalau dengan air campur air durhaka itu lemah. Boleh. Allah merupakan ada asal ini adalah obat buat hamba dengan muslim obat. Ini obat buat manusia. Ya, jadi jadi ingat sering-sering makan. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari ini? Perhatikan ini. Apa yang dapat kita ambil ya dari kata ini? Awal boleh dicatat pelajaran yang dapat diambil dari ayat. Pertama yaitu bahwa seorang yang mukmin yang menyembah kepada selain Allah itu tidak boleh. Atau berharap itu tidak boleh. Jadi seorang mukmin makanya kalau berziarah ke kuburan orang alim, orang saleh, jangan sorban digosok pemisan, jangan misalnya dipeluk dicium dan boleh. Atau misalnya disapu-sapukan lalu sapukan betul yang senang. Itu tidak boleh. Dilarang. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh dia menyembah berhala. Yang kedua, ya disyariatkan apa itu? Menafsir orang-orang yang berhutang atau murtad di dalam maka mayat dulu dinamukan ada hukum barang siapa yang murtad itu sebagai suruh kabur. Itu namanya ya man yang dalam dinamukan barang siapa yang membunuh orang-orang atau bukan ada bunuhlah dia meninggalkan agama. Tapi itu tidak terjadi kecuali hutan. Salah satu yang ketiga ya
tujuan ya, ya hidup seseorang ya umurnya adalah bersyukur. Kalau kita masih hidup kepada Allah, maka latih-latihlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan hanya kepada Allah yang keempat, perkara yang halal, baik berupa makanan, minuman, ataupun ya. Jadi apapun makanan, minuman yang baik itu haram. Kalau dia haram, dia tidak baik. Jadi makanan, minuman yang baik yang haram. Ini yang saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau madu yang dijual pemerintah di Indonesia ini kan bukan madu asli yang Ustaz jelaskan. Iya. Yang terperinci, tapi dibilang madunya asli. Apakah itu boleh? Iya. Kalau kita sesama muslim itu wajib untuk berusaha baik. Kalau dia berkata asli, yang ngomong itu tuh orang Islam dia asli kan. Kalau dia berbohong, nah dia yang mendapatkan. Dia yang mendapatkan dosa tanggung jawab dia. Kalau kata kita dilarang, diharamkan, sumber berusaha tidak baik. Nah, kalau pemerintah sudah mengatakan ini madu asli, kalau dia berbohong, lapang untuk dia biasa. Mana tahu berapa lama dia membohongi kita? Jadi boleh saja pemerintah ternama dari Jakarta. Sebetulnya yang mengiada perkara di Jakarta itu pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ditanyakan. Ada di butik ada patung untuk contoh baju. Itu diperkenankan atau tidak? Yang kedua, tadi disebutkan orang Muslim itu akan melihat Allah di surga. Supaya kita jangan salah tafsir melihat Allah di surga ini. Gimana gitu kan? Kan dengan mata telanjang dan gelap gitu kan. Dan kita tidak boleh juga membayangkan gitu kan. Tapi pengertiannya kita melihat Allah bagaimana? Sebaiknya kalau di Timur Tengah tidak boleh ada waktu untuk tapi ada ulama yang ada yang tidak mau. Kalau saya tidak mau, yang mau menjadi orang-orang kan ada dua, ada kontemporer, ada klasik. Ulama-ulama kontemporer itu yang boleh saja. Tapi urusan akidah, karena asal patung itu di zaman Bahala, orang-orang kafir Quraisy. Nah itu sebaiknya maka bikinkan kamar pas. Ini Bapak nomor saya berapa? Yang pas masukkan pas tidak jadi. Itu katanya pajangan untuk menarik. Itu kan tapi terserah. Cuma kalau saya tidak bisa, keberkahannya tidak ada. Yang kedua, kita yakin dan percaya karena ini Allah tidak. Pertama, kita melihat Allah nanti di dalam surga. Jangan yang dibayangkan, tidak boleh. Tidak boleh.
urusanmu dan urusanmu. Kita yakin seyakin-yakinnya, satu kita kembali kepada Allah mula-mula. Yang kedua, kita melihat Allah setelah di dalam surga. Yakin. Nah, kalau kepingin kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan yang dilarang. Udah, dari Saya di masa ini Pak, kenapa Allah menetapkan 40 hari Pak? Apa ini mengetes keimanan dari orang Bani Israil itu sendiri atau ada kata lain mohon penjelasannya Pak? Ya, memang Nabi Musa itu 40 hari meninggalkan pengalamannya. Waktu ditinggalkan itu kampung itu bagus, masjid ramah. Begitu ditinggalkan kan enggak masih mahal. Begitu Nabi Musa semuanya bunuh barangnya ini sendiri. Itu barang itu sesuatu kalau ada masyarakat aku di masing-masing ada dari emas. Nah itu masih ada orang-orang agama boleh jadi Allah menguji kaum Bani Israil. Berbagai macam berbagai macam juga musibah sampai tingkat azab juga paling banyak menerima ada Tuhan. Ada yang pernah diturunkan untuk lagi berdiri tahu-tahu tinggal pulang. Air jadi darah. Seperti Aceh undang-undang macam musibah. Aceh paling besar ujian solar di dunia ini. Berapa kali berbagai macam. Boleh jadi Allah mau mengangkat derajat orang Aceh. Ya, sifatnya ada selalu ada pun amanah walaulah bukan sampai sekarang air aku lagi hujan takut. Allah kita alhamdulillah hujan baca penting air pasang 1 jam subuh. Kita yang alhamdulillah dia memang ada sakit ya. Aku jadinya kalau orang putih diuji Allah seperti orang Aceh. Mana yang besar? Air macam-macam jauh di Papua. Jangan manusia orang tadi. Mobil yang hadir di jalan sudah ada hadir. Jangankan mobil orang pun. Mungkin ujian ini saya tidak diberi Allah yang banyak. Yang saudara menjadi Aceh terus ikhlas sabar. Allah mengangkat derajat orang muslim di sana. Dari Allah menguji. Jadi bapak-bapak ibu-ibu manusia ada yang namanya bala. Allah menguji kita. Setiap orang yang beriman beramal saleh mesti diuji oleh Allah dengan berbagai macam. Ada diuji Allah dengan bahwa susah menjadi susah bekerja.
mudah-mudahan sakit yang dilakukan ada yang bersama, yaitu ada saran atau kawan. Allah mudahkan berdiri bapak ibu kami jauh dari Allah. Allah mudahkan usaha bapak kami sholat lima waktu tidak, masjid tidak, tahajud tidak, doa tidak, Quran tidak. Coba Islam, tapi sudah di mana? Terbuka tanya sendiri. Kaki ditinggalkan Allah. Ayo urus sendiri banyak makannya tidurnya. Kaki jauh dari Allah. Hanya mendengar. Demikian ya. Mudah-mudahan jangan selalu sehat walafiat. Bulan Rajab ini kita masuk muhasabah. Jadi bulan Rajab ini bulan muhasabah. Artinya introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok di akhirat? Tidak ada lain persiapan kita untuk menghadap Allah itu adalah takwa kepada Allah. Amin. Ada yang belum takwa kepada Allah. Bulan Rajab ini bulan yang penuh rahmat dan jauh dari dosa-dosa. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah diselimuti sekeluarga dan rahmat kasih sayangnya sehingga perintah amal yang baik bisa kita kerjakan, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah terjaga dengan baik, bahwa tahajud, salat witir, sunat taubah, sunat mutlak, semua salat sunat mudah-mudahan bisa kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan amal ibadah ini diterima Allah. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni dan Allah. Bulan Rajab tahun 2020 pada sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Rajab tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat dan kita tak harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lahir beragama, semakin banyak pengalaman kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.